هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, kepada keluarga besar tafsir yang hari ini hadir membersamai di dalam taman ilmu yang kita selenggarakan, yang semoga kita mendapatkan istiqomah di dalam jalan kehidupan kita, mendapatkan istiqomah dan konsisten di dalam kita menapak jalan ilmu, dan semoga kita senantiasa terhindar dari sifat kebodohan. Karena sesungguhnya di antara atmosfer yang dibangun para nabi dan para rasul dalam setiap untaian ajaran mereka adalah bagaimana kita tidak terjebak untuk menjadi deretan orang-orang yang bodoh. Kebodohan itu dekat dengan kemaksiatan, kebodohan itu dekat dengan kesesatan, dan kebodohan itu dekat dengan segala kerusakan. Dan inilah yang menjadikan kita paham Nabi tidak pernah meninggalkan sebuah permintaan setiap pagi sebelum matahari menghangatkan bumi. Nabi meminta kepada Allah supaya beliau diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena pada dasarnya, semakin besar kita mengetahui ilmu dan mengamalkannya, semakin dekat kita dengan ridho dan rahmatnya Allah, dan tentunya surga. Tapi semakin bodohnya diri kita dan sengaja membodohkan diri kita terhadap setiap ilmu yang Allah ajarkan pada kehidupan kita, maka sejatinya semakin jauh kita dari rahmatnya Allah ketika kita menikmati kebodohan antara kita di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa. Semoga kita diberikan oleh Allah istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam mencari ilmu, dan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam kita menapak jalan ilmu supaya kita terbebaskan dari sifat kebodohan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya kalaulah kita merenungkan apa yang Allah telah lakukan untuk kita ketika Allah telah merawat pada kehidupan kita, dan betapa sempurnanya Allah ketika memberikan kehidupan kepada setiap makhluknya, tentunya kalaulah kita mengingat betapa sempurnanya Allah ketika mengingat kehidupan kita, tentunya tidak ada yang kita khawatirkan di hari esok, dan tidak ada yang kita khawatirkan di hari lusa atas seluruh pencapaian dari semua kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur. Betapa bersyukurnya kita ketika memiliki Allah dan kita beriman kepada Allah yang maha benar dalam setiap perbuatannya dan sempurna di dalam sifat-sifatnya. Dan inilah yang menjadikan kita tidak perlu ragu betapa besarnya nikmat ketika kita telah mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang salah dan tidak ada yang khilaf di dalam setiap perbuatan yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas dan meneruskan kajian tafsir kita, dan kajian tafsir ini baru mulai pada pembahasan yang kedua. Tentunya pembahasan yang kedua ini masih muqaddimah, atau bisa kita sebut masih prolog, karena kita belum masuk kepada pembahasan tafsirnya. Tentunya pada pembahasan yang kedua ini kita akan menjelaskan dan menyempurnakan pembahasan kita pada pertemuan kita sebelumnya untuk menjelaskan why-nya. Kenapa sih kita harus belajar tafsir? Karena kalau kita tidak menjawab bagaimana why-nya kita di dalam mempelajari sesuatu dan memilih sesuatu,
tentunya nanti akan berpengaruh besar pada konsistensi kita ketika why-nya kita melakukan sesuatu tidak terjawab. Kalau ada seorang dai, kenapa dia harus dakwah, why-nya tidak terjawab? Dikhawatirkan dai itu akan mudah patah ketika mendapatkan ujian. Kalau ada penuntut ilmu, kalau dia tidak paham why-nya dia menuntut ilmu, maka biasanya semangatnya hanya di musim panas tetapi hilang di musim dingin. Nah, tentunya ini yang menjadi sebuah perkara yang harus kita perhatikan. Kita mempelajari tafsir, kita harus paham latar belakang. Apa sih yang menjadikan kita belajar tafsir? Kalau kita paham jawaban dari why kita mempelajari tafsir, maka akhirnya kita memiliki konsistensi terhadap apa yang kita lakukan. Kita bisa sampaikan kepada banyak orang kenapa kita konsisten mengambil tafsir dalam materi kuliah kehidupan kita. Karena dengan menjawab pertanyaan ini akan memberikan kepada kita sebuah pandangan jauh tentang apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Nah, kita tentunya paham, kemarin kita sudah menjelaskan di dalam muqaddimah pada pertemuan kita sebelumnya. Kenapa sih kita harus belajar tafsir? Maka pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya kenapa kita mempelajari tafsir. Karena tafsir itu merupakan salah satu materi dan rumpun ilmu yang dinasihatkan oleh para ulama supaya mendapatkan prioritas dari para penuntut ilmu dimanapun mereka berada. Karena ada 3 rumpun ilmu yang harus diprioritaskan dan didahulukan dalam proses kita belajar. Yang pertama akidah, supaya kita mengetahui yang benar. Karena di dalam kehidupan kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui yang baik, tetapi kita harus tahu yang benar. Dan yang benar itu akan terjelaskan, terjabarkan ketika kita mempelajari tentang tauhid. Yang kedua, yaitu mempelajari tentang tazkiyatun nafas, bagaimana mengkondisikan hati dan menyucikan hati kita. Karena hati itu merupakan wadah. Ilmu itu sebagaimana air. Ilmu itu akan terpengaruh kepada wadahnya. Kalau wadahnya, tempatnya itu kotor, maka air itu pun akan menjadi kotor. Karena wadahnya kotor, tempat air itu kotor. Tapi kalau ada air ditempatkan pada tempat dan wadah yang bersih, maka air itu pun menjadi bersih dan bisa dimanfaatkan. Banyak orang yang mereka menjadi penuntut ilmu tetapi hatinya kotor. Ketika hatinya kotor, ketika hatinya dalam kondisi yang kotor, maka setiap ilmu yang dia peroleh, setiap ilmu yang dia dapatkan justru akan menjadi sumber kerusakan karena ditempatkan pada tempat yang kotor. Dan itulah yang menjadikan kita mengetahui dan memahami betapa pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nafas, karena mempelajari tazkiyatun nafas merupakan sebuah pembersihan tempat supaya setiap ilmu yang kita peroleh, setiap kebenaran yang kita dapatkan akan mampu memberikan manfaat besar ketika ilmu itu ditempatkan pada hati yang bersih. Itulah kenapa pentingnya mempelajari tazkiyatun nafas. Yang ketiga, di dalam rumpun ilmu yang tentunya harus memberikan prioritas kepada para penuntut ilmu, yaitu adalah ketika kita mempelajari tafsir. Tentunya ketika kita mempelajari tafsir, kita harus paham kenapa kita harus mempelajari tafsir pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita membahas kenapa materi tafsir merupakan materi yang penting bagi setiap para penuntut ilmu. Maka ada beberapa alasan yang kita harus pahami dengan benar. Kenapa sih materi tafsir itu penting? Dan alhamdulillah ya, kita baru masuk kepada pertemuan yang kedua. Jadi betul-betul kita runut dari awal, kita paham. Mari kita jawab why-nya kita sebagai penuntut ilmu untuk mempelajari tafsir. Kemarin kita mempelajari yang pertama. Kenapa kita mempelajari tafsir? Karena sesungguhnya materi tafsir itu merupakan materi yang memberikan kemuliaan bagi para penuntutnya berdasarkan objek yang kita pelajari. Karena kalau kita mempelajari tafsir, objek dari apa yang kita pelajari itu adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Dan apapun yang sudah berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Kemarin saya memberikan sebuah contoh yang gampang untuk kita pahami. Kalau saya punya kertas, kertasnya kosong, maka kertas itu tidak ada harganya. Tapi kalau kertas itu saya tulisi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, maka kertas itu menjadi sangat berharga. Tidak bisa diletakkan di tempat mana saja, harus dijaga, tidak bisa ditempatkan di bawah kaki ketika kertas itu sudah ditulisi dengan ayat-ayat Allah. Disitulah kita mengambil sebuah contoh. Kalaulah kertas berubah
bagaimana kemuliaan kertas itu ketika ditulisi di atasnya ayat-ayat Allah, maka itu pula yang kita dapati, bahwasanya pikiran kita itu akan mulia. Kalau pikiran kita tidak diisi dengan sesuatu yang sifatnya tidak memberikan kebaikan dunia dan akhirat kita. Tapi sesungguhnya pikiran kita akan menjadi mulia, penuntut ilmu akan menjadi mulia karena objek yang dia miliki, karena objek yang dia pelajari dan pikiran yang menghiasi di dalam pikirannya, yaitu adalah kalamullah. Makanya perkataan makhluk itu penyakit dan obatnya itu perkataan Khalik. Perkataan manusia itu penyakit dan tidak ada obatnya dari perkataan manusia kecuali obatnya adalah perkataan Allah. Makanya Nabi menyampaikan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah. Karena perkataan Allah itu tidak memberikan motif apapun dan tendensi apapun kecuali adalah kebaikan pada kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita, kenapa harus belajar tafsir? Karena pikiran kamu itu pikiran yang paling mahal dan pikiran ini harus diisi dengan kalamullah. Dan kamu akan menjadi mulia karena objek yang kamu pelajari. Objek yang kamu pelajari itu adalah kalamullah. Dan apapun kalau objeknya itu sudah kalamullah, semuanya akan menjadi mulia. Dan itulah sejatinya kenapa kita mempelajari tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita sudah pelajari, mempelajari tafsir itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita. Karena dengan kita mempelajari tafsir, kita akan terhindarkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Hari ini kalau kita bicara tentang kelompok sesat, ya, kelompok sesat itu bukannya mereka tidak memiliki dalil, mereka memiliki dalil tetapi hanya menjadi dalih. Ya, mereka memiliki pembenaran. Mereka terkadang mengambil ayat tetapi ayat itu ditafsirkan semau apa yang mereka inginkan sesuai dengan kepentingan mereka. Lalu akhirnya ketika kita tidak mempelajari tafsir yang sifatnya menjadi pagar dalam kehidupan kita, border dalam kehidupan kita mencari ilmu itu tafsir. Karena kita tidak mengetahui tafsir, maka kita akan membenarkan setiap orang ketika mereka mengambil ayat, tetapi ternyata makna ayat yang dia sampaikan bertentangan dengan makna yang disampaikan oleh Nabi. Yang tentunya itu bisa kita peroleh ketika kita mempelajari tafsir. Saya ingatkan kembali, pengikut gerakan sesat itu banyak. Karena para ulama sudah menyampaikan kullu sakit lakit. Setiap yang jatuh itu pasti ada yang nemu. Dan setiap kesesatan itu mereka memiliki dalil. Tapi dalil apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan makna dalil itu sebagaimana yang disampaikan Nabi dan para sahabat. Makanya Masya Allah ini hati-hati. Kemarin saya memberikan contoh banyak sekali ayat. Banyak sekali ayat yang terkadang diambil oleh dukun, diambil oleh seseorang yang dolim, diambil sama orang yang berhendak menipu. Lalu semua dalil itu dipakai hanya untuk membenarkan perilaku yang dia lakukan ataupun kesesatan yang dia miliki ketika dia memiliki dalil tetapi tidak mengembalikan kepada makna yang benar. Makanya Syekhul Islam sudah menyampaikan wanti-wanti kepada kita, man fassaral Quran bi ghairi tafsiri sahabati faqad akhda'a fid dalil wal madlul. Siapapun yang mengambil Al-Quran ayatnya lalu memberikan tafsir, tafsirnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Dia telah salah mengambil dalil dan telah salah mengambil kesimpulan dari dalil itu. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah besar. Kalau kita hidup, terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah. Orang yang hidup pada zaman fitnah itu berbagai macam narasi akan mengepung pada pikiran kita untuk menjelaskan yang batil supaya bisa diterima menjadi kebenaran, supaya kebenaran bisa dijadikan menjadi bagian dari sebuah kebatilan. Dan itu dengan narasi, dan terkadang narasi kebatilan itu terkadang menggunakan dalil ayat, tetapi dalil ayatnya tidak sesuai dengan tafsir yang benar. Itu fatal bagi penuntut ilmu kalau dia tidak mempelajari tafsir. Ya. Makanya kemarin saya menyampaikan ya, orang yang homo hari ini pakai dalil. Orang yang mengatakan semua agama itu sama, mereka pakai ayat. Orang yang tidak mau sholat, mereka juga pakai ayat. Orang yang mereka mengatakan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, mereka juga pakai ayat. Tapi ayat yang dipahami oleh mereka diselewengkan maknanya. Mereka mengambil terjemahnya saja, lalu dari terjemah itu diselewengkan makna dari ayat itu, tidak dikembalikan kepada makna dan tafsir yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat ketika mendapati ayat tersebut, dan terjadilah banyak penyimpangan. Makanya hati-hati ya,
Para ulama sudah menyampaikan kepada kita, tidaklah terjadi penyimpangan. Bukan karena tidak adanya dalil. Terjadinya penyimpangan terjadi disebabkan ada dalilnya, tetapi salah memahami konteks dan makna pada dalil itu yang menyebabkan banyaknya kerusakan dan banyaknya penyimpangan dalam kehidupan beragama. Saya kemarin sudah memberikan contoh yang banyak di dalam ayatnya. Sekarang yang kita memahami yang berikutnya. Kenapa sih kita harus mempelajari tafsir? Why-nya apa sih? Kenapa penting bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah, penuntut ilmu dimanapun berada? Maka salah satu prioritas kita di dalam mata kuliah kehidupan itu harus mempelajari tafsir. Yang ketiga, para ulama menyampaikan, karena yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik itu adalah ketika mereka mempelajari tafsir. Dan kita selaku hambanya dan selaku makhluknya tentunya harus mengetahui panggilan ya ayyuhalladzina amanu satu persatu dalam kehidupan kita. Setiap keluarga pasti akan membayangkan bagaimana detik-detik keluarga yang mereka cintai ketika meregang nyawa pada kita. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dan berikanlah hartamu di jalan Allah. Sebelum saya menyampaikan ayat 282, tentunya kita harus paham. Kata orang munafik kita respon. Karena sesungguhnya tidak ada yang mereka inginkan dari setiap perkataan yang mereka sampaikan kecuali adalah melemahkan pada Allah. Bahwasanya yang pertama yang kita jumpai adalah kita diberikan nasihat dan nasihat terindah dari Allah. Berikanlah yang terbaik untuk wanita-wanita yang mereka terlibat masalah. Masalah itu terjadi mukmin atau tidak mukmin pasti kita akan terlibat masalah. Tentunya di dalam kita beriman kepada Allah. Maka salah satu di antara syarat keimanan kita kepada Allah adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Jadi yang membedakan antara mukmin dengan munafik itu salah satu pembeda antara keimanan dengan kemunafikan itu adalah mempelajari tafsir. Karena orang mukmin membaca Al-Quran, orang munafik juga membaca Al-Quran. Ya, jangan dikira orang munafik tidak membaca Al-Quran. Orang munafik itu membaca Al-Quran. Tapi yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik ketika mereka sama-sama membaca Al-Quran, yang membedakan itu adalah orang munafik. Mereka tidak mempelajari maknanya dan tidak mengamalkan sesuai dengan konsekuensi pada apa yang dia baca. Kalau orang mukmin, mereka memberikan ketaatan dan kepatuhan tanpa syarat terhadap setiap ayat yang mereka baca ketika mengetahui maknanya. Mari kita membaca satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yaqra'ul Qur'an. Ya, al-mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mislul utrujah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti jeruk yang manis. Baunya harum, rasanya manis. Jadi kalau kita melihat orang mukmin ketika mereka membaca Al-Qur'an, perumpamaan mereka sebagaimana jeruk yang manis. Baunya wangi, di dalamnya juga manis. Nabi menyampaikan, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah la rihalah wa ta'muha hunwun. Dan orang mukmin yang jarang membaca Al-Qur'an, Nabi masih mensifati dengan kata keimanan. Ada enggak orang mukmin yang jarang baca Al-Qur'an? Ada. Rasulullah mengatakan, wa masalul mu'min, adapun orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, ya, perumpamaan mereka itu sebagaimana kurma. La rihalah, dia tidak punya bau. Kurma itu kan enggak ada baunya. Mau dibuka ya ataupun dicium dari luarnya tidak ada baunya. Beda dengan jeruk. Jeruk itu kalau dibuka kulitnya baunya sudah keluar wangi. Maka orang mukmin yang mereka tidak membaca Al-Qur'an, maka kedudukan mereka sebagaimana kurma. Tidak punya bau, tetapi ketika dimakan barulah terasa rasa manisnya. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mislu rihanah. Adapun orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti bunga. Baunya harum bunga itu, tetapi ketika digigit rasanya pahit. Ya. Maka itu kata Rasulullah. Nabi mengatakan wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu sebagaimana bunga. Baunya harum tetapi ta'muha murrun. Dia baunya harum tetapi rasanya itu pahit. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh berarti orang mukmin dengan orang munafik mereka berinteraksi yang sama.
bahwasanya orang munafik itu, sebagian dari orang munafik itu membaca Al-Quran, kata Rasulullah. Orang mukmin itu membaca Al-Quran. Lalu yang membedakan antara mukmin dengan munafik itu apa? Orang munafik itu tidak butuh tafsir. Karena mereka di dalam hatinya memang tidak ingin menjadikan Quran menjadi petunjuk pada kehidupan mereka. Mereka hanya senang membaca, mereka hanya senang berinteraksi pada Quran, tapi konsekuensi pada ayat itu mereka tolak. Karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya. Makanya orang-orang munafik yang semacam inilah yang mereka pada dasarnya tidak ada orang munafik yang mempelajari tafsir dan makna. Karena mempelajari tafsir secara makna, mempelajari tafsir secara tafsirnya dengan makna yang benar, itu akan menjadi sebuah petunjuk pada kehidupan kita. Dan itu sejatinya tidak dilakukan sama orang munafik. Ya. Makanya Masya Allah ya. Jadi kalau kita melihat ada orang membenci Islam, membenci syariat, tapi membaca Al-Quran, memang Nabi sudah mengatakan semacam itu. Memang ada orang munafik. Walaupun dia benci syariat, tapi membaca Al-Quran. Tapi apa yang dikandung di dalam makna, apa yang dia baca, dia benci. Konsekuensi dari hukum yang ada pada ayat yang dia baca. Orang mukmin, maka mereka adalah orang yang betul-betul memprioritaskan kalamullah. Mereka mempelajari maknanya. Mereka mengetahui bagaimana petunjuknya. Dan mereka beramal sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Dan mereka beristighfar dan bertobat atas kekurangan. Di dalam komitmen mereka mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami. Kenapa kita harus mempelajari tafsir? Border pembeda antara kemunafikan dan keimanan itu terletak bagaimana komitmen kita mempelajari tafsir untuk mengetahui makna pada setiap ayat yang disampaikan oleh Allah. Ini merupakan alasan yang ketiga. Kenapa materi tafsir menjadi materi yang penting di dalam kehidupan setiap para penuntut ilmu. Yang keempat, orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mempelajari tafsirnya, mereka akan diancam oleh Allah dengan sebuah gembok di dalam hatinya. Jadi kalau ada seseorang penuntut ilmu, kok dia tidak tersemangat di dalam mempelajari tafsir, maka salah satu konsekuensi ancaman yang dirasakan dan akan dihadapi sama mereka yang mereka tidak mau mempelajari tafsir, maka Allah menyampaikan kepada kita pada surat Muhammad ayat yang ke-24. Allah menyampaikan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Loh, emang kamu itu tidak mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, tafsirnya kamu tidak pelajari. Am ala qulubin aqfaluha. Bahkan hati mereka bisa jadi hati kamu itu terkunci. Karena dengan kita mempelajari tafsir, itu akan membentuk banyak makna pada kehidupan kita. Dan memberikan kepada kita sebuah angin segar pada kehidupan hati kita. Dan orang yang mereka tidak pernah memberikan prioritas untuk mempelajari tafsir, maknanya, tadaburnya pada setiap ayatnya. Ketika dia tidak mempelajari tadaburnya pada setiap ayat yang dia baca, karena dia tidak menempatkan tafsir menjadi bagian prioritas pada kehidupan mereka, maka dikatakan oleh Allah dalam sebuah ancaman. Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati mereka terkunci? Karena salah satu sifat orang yang terkunci hatinya itu mereka tidak mau mempelajari tafsir dan makna kandungan yang ada di dalam apa yang Allah turunkan. Padahal para pujangga sudah menyampaikan Quran itu surat cinta dari Allah. Dan surat cinta itu yang paling penting difahami maknanya, diambil mutiara-mutiara hikmah di dalam ayat itu. Dan saya sudah menyampaikan dalam pertemuan kita sebelumnya, tidak ada pertanyaan pada kehidupan kecuali semuanya terjawab tuntas oleh Al-Quran. Cuma kelemahan manusia di dalam berinteraksi dan mentadaburi di dalam Al-Quran. Dan ketika mentadaburi, ketika manusia tidak memberikan prioritas pada tadabur dia bersama dengan Al-Quran, maka disitulah Allah mengunci hatinya. Akhirnya dia menjadi gelap kehidupannya. Dia tidak bisa membedakan benar dan yang salah. Dia tidak bisa untuk membedakan mana yang dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Karena apa? Hati kalau sudah terkunci, maka pasti hawa nafsu akan mengkudeta. Makanya Masya Allah, ini menjadi salah satu perkara penting yang keempat. Kenapa kita harus mempelajari tafsir? Karena dengan kita mempelajari tafsir itu dijadikan hati kita akan melembut, akan lunak, akan bersih ketika kita mempelajari tafsir itu.
Apalagi ketika kita dari tafsir lalu beranjak kepada tadabbur. Tadabbur ini luar biasa. Ya. Contoh nih, kalau kita mempelajari tadabbur. Allah memulai surat dengan kata wailun ada pada 2 surat. Wailun lil mutaffifin sama wailun likulli humazatin lumazah. Wailun itu artinya celaka sekali. Allah tidak pernah memulai surat dengan kata wailun kecuali hanya pada kedua surat ini, surat Al-Mutaffifin dengan surat Al-Humazah. Itu kalau kita mentadaburi, ternyata itu memberikan sebuah petunjuk, pelita bagi setiap mereka yang mentadaburi Al-Quran. Hati-hati ya, sama hartanya orang, jangan kamu pernah mengurangi. Yang kedua, hati-hati sama kehormatan orang. Tidaklah orang yang melanggar 2 perkara ini, mengurangi hartanya orang atau mengurangi timbangan, atau dia mencela kehormatan orang, kecuali kamu akan mendapatkan ancaman langsung dengan berhadapan kepada Allah. Makanya Allah memulai dengan kata wail. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Kalau kita memahami ayat ini, Masya Allah ya, akhirnya apa? Oh, hati kita menjadi hidup ketika kita mentadabburinya. Dan tadabbur itu harus dilalui dari tafsir, lalu kemudian menjadi sebuah tadabbur. Akhirnya kita betul-betul hati-hati terhadap kehormatan orang, hati-hati terhadap hartanya orang. Karena proses tadabbur yang kita lakukan terhadap ayat. Kita ambil contoh lagi. Salah satu contoh yang sering saya sampaikan beberapa waktu yang terakhir ini. Ketika kita membaca surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati jiwa kami. Ternyata Allah menyebutkan kata azwaj sebelum kata dzurriyyah. Ternyata kalau kita mempelajari tafsirnya, mempelajari tadabburnya, kita akan mendapati sebuah pelajaran besar. Ternyata Allah sebutkan kata azwaj pasangan sebelum kata keturunan. Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita. Jangan mengharapkan keturunanmu akan menjadi qurrata a'yun kalau kalian menjadi suami istri tidak saling memberikan qurrata a'yun. Karena akhirnya Masya Allah ya. Jadi kalau suami istri berusaha mengalah, berusaha mereka mengalahkan perasaannya, logikanya, demi memberikan qurrata a'yun kepada pasangan, maka anaknya akan menjadi mudah untuk menjadi qurrata a'yun. Ini tadabbur. Makanya orang yang mereka mentadabburi Al-Quran, maka sesungguhnya itu menunjukkan sebuah perkara besar. Makanya sampai Syekh Utsaimin itu berkata, Allah itu tidak mencela orang yang mereka itu tidak membaca Al-Quran saja. Tapi Allah itu mencela betul orang yang mereka itu tidak pernah mentadabburi Al-Quran. Orang yang tidak pernah mempelajari tentang makna pada setiap ayat yang Allah turunkan. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, wa asyara ila anna dzalika minal iqfali ala qulubi. Siapapun orang yang mereka tidak pernah memberikan porsi dan prioritas untuk mempelajari tafsir, maka itu merupakan sebuah gerbang untuk mengarah kepada terkuncinya hati dia. Ya. Wa adamu wusulil khair ilaha, dan dia tidak akan mendapatkan kebaikan sepanjang hidupnya. Makanya maaf ya, sampai kita jumpa ya banyak orang yang karena mereka tidak pernah mempelajari tafsir,
Mereka bangga menyebutkan perkataan quote-nya ini, quote-nya orang ini, quote-nya orang yang tidak beriman, disebutkan banyak. Dia ingat itu, perkataan ilmuwan ini, perkataan filosof ini, perkataan filosof ini, dia ingat betul. Tapi terhadap ayat Al-Quran dia malah tidak mampu untuk menyebutkan bagaimana kalam Allah yang terbaik. Dia mencukupkan terhadap quote-nya orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi justru meninggalkan perkataan yang terbaik. Di antara perkataan yang terbaik di atas muka bumi ini perkataan Allah. Ya kan? Kadang-kadang kan ini nyindir kita. Banyak di antara orang hari ini Muslim, dia bangga kalau mampu menyebutkan filosof ini, abad 2 ini, abad lampau. Dia mampu menyebutkan semua perkataan itu. Bahkan buku-buku yang dia baca, dia mampu menyebutkan bagaimana quote-quote pada setiap buku-buku, misalkan buku filsafat yang dia baca. Tapi dia tidak mampu menyebutkan bagaimana apa yang disampaikan kalamullah itu. Padahal maaf, terkadang mereka mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Makanya betul, kalau akhirnya Allah sudah memberikan kepada kita sebuah ancaman. Yang ancaman ini menakutkan. Kalau kita tidak mentadaburinya. Ketika Allah menyampaikan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Lu kenapa sih kamu tidak mentadaburi Al-Quran itu? Kata Allah, am ala qulubin aqfaluha. Atau jangan-jangan hatimu yang terkunci, atau nanti aku kunci itu ketika mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Dan inilah yang memberikan kepada kita sebuah motivasi. Penting sekali mempelajari tafsir. Penting sekali mempelajari tafsir. Ya. Karena dengan kita mempelajari tafsir itu akan memberikan banyak narasi dalam kehidupan kita. Membaca Al-Quran saja sudah memberikan efek yang sangat berbeda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Apalagi ketika kita mentadaburi, lalu memetik setiap makna dari setiap apa yang kita pelajari. Itu menjadi sangat luar biasa. Dan itulah yang menjadikan kita memiliki alasan tambahan yang keempat. Kenapa kita mempelajari tafsir? Karena dengan mempelajari tafsir akan melembutkan hati. Dengan mempelajari maknanya akan menjadikan kamu tahu bagaimana narasi pada kehidupan yang kamu harus jalani. Dan kita akan terhindarkan dari sifat segala macam keburukan ketika kita mempelajari tafsir dengan mentadaburi segala makna yang ada pada setiap kalamullah. Ya, makanya kita ambil contoh ya, tadabbur lagi. Kita mentadaburi salah satu ayat yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau kita tidak membaca tafsir, ya maknanya biasa aja. Ya sudah, kami menyembah kepada Allah dan kami meminta pertolongan kepada Allah. Padahal kan tidak sesederhana itu. Ternyata Allah menyebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah. Ternyata memiliki tafsir yang sangat luar biasa. Tafsirnya apa sih? Artinya disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah. Karena ibadah itu tidak akan bisa dilakukan manusia sampai kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau orang paham, ibadah itu tidak bisa dia kerjakan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada lagi orang yang ujub dan sombong terhadap pencapaian amal ibadahnya. Itulah tafsir. Itulah dahsyatnya pelajaran tafsir pada kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami yang keempat. Kenapa kita mempelajari tafsir? Karena ada ancaman besar bagi mereka yang di dalam kehidupan iman mereka tidak pernah mempelajari tafsir dan tadabbur terhadap setiap ayat yang Allah turunkan. Dan saya ingatkan poin yang ketiga tadi. Orang munafik itu membaca Al-Quran. Orang mukmin ada yang membaca Al-Quran, ada yang tidak membaca Al-Quran, kata Rasulullah. Tapi orang munafik ada yang membaca Al-Quran. Apa bedanya dengan orang mukmin yang membaca Al-Quran? Orang mukmin mempelajari tafsir, mentadaburi setiap ayat untuk menjadi pelita dan narasi pada kehidupan. Orang munafik hanya sekedar membaca semata, tidak pernah tergerak untuk mempelajari tafsirnya, apalagi di dalam mempelajari tadabburnya. Dan itulah pembeda dan border antara keimanan dengan kemunafikan. Itu yang keempat. Maka yang kelima, kenapa kita harus mempelajari tafsir dalam kehidupan kita? Maka sesungguhnya mempelajari tafsir pada kehidupan kita merupakan makna yang logis pada kehidupan kita ketika kita beriman kepada kitabullah.
Jadi ketika kita beriman kepada kitabullah, di situ ada konsekuensi yang harus kita miliki. Konsekuensi ketika kita mempelajari kitabullah itu apa? Ya kamu harus paham maknanya dong. Itu konsekuensi. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan al-'adatu tamna'u ayyaqra'a qaumun kitaban fi fanni minal ulum katib wal hisab la yastasrihuhu fa kaifa bi kalamillahi alladhi huwa ismatuhum bihi. Syekhul Islam itu mengatakan seluruh akal manusia itu sepakat, ya, bahwasanya kalau ada orang atau sekelompok manusia membaca tentang satu buku dalam disiplin ilmu, tapi mereka tidak mengetahui maknanya pada apa yang mereka baca, tentunya kita menganggap itu merupakan bagian dari sebuah kebodohan. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير Misal nih, ada orang mempelajari buku kedokteran, tapi dia tidak mengetahui makna dari apa yang dia baca, maka kita akan berkomentar, bodoh, dia membaca sesuatu yang dia tidak paham. Contoh nih, saya tidak paham bahasa Thailand. Terus tiba-tiba pada satu kesempatan, saya membawa surat kabar. Surat kabar bertuliskan bahasa Thailand. Saya baca itu. Maka orang tahu saya ini tidak paham bahasa Thailand. Orang akan menganggap Umar Minta ini bodoh, tidak paham bahasa Thailand, tetapi justru mengambil surat kabar berbahasa Thailand. Kata Syekhul Islam pun sama. Semua orang berakal sepakat. Kalau kita membaca sesuatu, lalu kita tidak mengetahui makna pada apa yang kita baca, maka itu merupakan kriteria dari sebuah kebodohan. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa kaifa bi kalamillah. Lalu bagaimana ada orang yang membaca kalamullah, yang di dalam kalamullah itu merupakan jawaban dari berbagai macam pertanyaan, dan kalamullah itu merupakan tercegahnya seseorang dari kebinasaan, dari kalamullah itu akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, bahkan selamatnya dunia dan akhirat, lalu dia tidak mengetahui maknanya, itu terus bagaimana? Maka itu merupakan salah satu di antara biang kebodohan. Kata Syekhul Islam. Ya. Jadi perumpamannya begitu. Jadi ketika saya misalkan membaca buku kedokteran,
Lalu saya tidak berusaha untuk mengambil setiap paragraf yang ada di dalam buku kedokteran yang saya baca. Maknanya itu apa? Lalu saya tidak membacanya. Lalu saya tidak berusaha untuk mengetahui maknanya. Orang akan berkomentar, Umar Minta itu bodoh membaca buku kedokteran padahal dia tidak paham membaca buku kedokteran. Pasti akan diketertawakan. Sok jagoan aja baca buku kedokteran. Mungkin kamu pintar masalah hadis, tapi kamu nggak tahu tentang masalah kedokteran. Itu merupakan sesuatu yang sifatnya syai'un maklum, sesuatu yang semuanya kita memaklumi tentang perkara itu. Maka Masya Allah ya, sampai akhirnya Syekhul Islam lalu mengambil sebuah contoh yang simpel, sederhana ini, lalu dikaitkan kepada kita, teguran kepada setiap para penuntut ilmu. Gimana sih kamu ini? Kamu itu membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, di situ merupakan jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan. Di situ akan menjadi sebab hidupnya hati kamu. Di situ merupakan sebab keselamatan kamu ketika punya keluarga. Di situ ada jalan keselamatan bagi kamu ketika punya anak. Itu merupakan jalan keselamatan bagi kita untuk selamat pada urusan dunia dan akhirat kita. Tetapi kamu tidak pernah mengetahui maknanya. Makanya betul kata Imam Syafi'i, orang yang tidak paham bahasa Arab itu merupakan salah satu orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena dengan tidak pahamnya dia dengan bahasa Arab itu menjadikan dia tidak mampu untuk mengetahui makna dan tafsirnya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada terjemah. Kalau sudah ada terjemah yang membantu, kemudian kita tidak berusaha untuk memahami maknanya, maka itu yang akan menjadi sebuah kriteria kebodohan. Saya masih teringat ada sebuah tulisan bagus. Ini ada kaitannya dengan motivasi untuk belajar Al-Quran. Dalam satu tulisan sederhana itu yang pernah saya baca beredar luas di WhatsApp pada saat itu. Asifan liman lam ya'rif, asifan liman lam yafham al-injilisiyah wa annaha lughatul alam. Ada orang nulis, kasihan banget kalau ada manusia hari ini tidak paham bahasa Inggris padahal dia bahasa komunikasi dunia. Lalu ada orang yang menjawab di samping tulisan itu, asifan liman lam yafham al-arabiyah ma'annaha lughatul khaliq wal makhluk. Lalu ditulis oleh seseorang di sampingnya, lebih kasihan lagi orang yang tidak paham bahasa Arab ketika dia tidak mengetahui bahasa yang bisa menjadikan dia paham tentang Tuhannya. Insya Allah ya, ini menjadi sebuah perenungan ya, bahwasanya inilah yang kita harus pahami. Kebodohan itu adalah ketika seseorang membaca pada sesuatu yang dia tidak pahami, lalu dia biarkan ketidakpahaman itu menyelimuti hari-harinya. Saya membaca surat kabar Thailand, sudah ngerti tidak paham, tidak berusaha untuk memahami apa makna pada surat kabar yang saya baca. Setiap hari saya mengambil surat kabar Thailand. Hari besok ngambil lagi surat kabar berbahasa Thailand. Usaha saya mengambil surat kabar berbahasa Thailand, tiap hari saya mengambil itu. Padahal saya tidak paham apa yang ada di dalam surat kabar itu, dan saya tidak pernah berusaha untuk mengetahui maknanya. Maka kita bisa berkomentar, ini merupakan salah satu definisi kebodohan. Itu pula yang disampaikan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu mengatakan bodoh itu bukan hanya ketika kamu tidak membaca Al-Quran. Bodoh itu bukan hanya ketika kamu tidak bisa menjelaskan satu hadis, tapi bodoh itu adalah ketika kamu membaca Al-Quran tidak mengetahui maknanya, lalu kamu tidak berusaha untuk mempelajari tafsirnya, mengetahui maknanya dengan benar, padahal apa yang kamu baca merupakan jalan keselamatan. Ibaratnya kayak orang menemukan rute untuk menuju lokasi harta karun, tapi di situ ada bahasa-bahasa yang dia tidak pahami. Ketertarikan dia kepada harta karun tidak sama dengan ketertarikan dia untuk memahami bahasa-bahasa yang ada pada peta yang dia temukan. Akhirnya harta karun tidak akan pernah dia jumpai. Karena apa? Karena dia tidak memahami bahasa yang ada di peta yang dia temukan. Itulah sejatinya yang menjadikan akhirnya kita mengetahui tafsir itu penting sekali. Makanya kalau saya menyampaikan bahwasanya dengan mempelajari tafsir akan membentuk banyak narasi pada kehidupan. Satu ayat saja yang kita bedah dengan tafsir dan tadabbur yang benar saja,
itu hasilnya luar biasa. Saya kemarin beberapa pekan ini atau 2 pekan inilah, saya baru menemukan tafsir tadabbur surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina. Itu rasanya tuh Masya Allah luar biasa. Itu baru 1 ayat. Itu baru 1 buah tafsir dan tadabbur yang kita temukan. Apalagi lebih daripada itu. Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan. Tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah komitmen dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita tentunya kalau bisa memilih pada kehidupan kita ingin hidup yang sepi dari fitnah. Tapi hidup itu terkadang tidak memberikan kita banyak pilihan kecuali komitmen yang harus kita berikan. Ketika kita hari ini sadar kita hidup pada zaman fitnah, dan sesungguhnya masa fitnah telah datang ruang dan waktunya pada kehidupan kita, maka inilah yang menjadikan kita dituntut untuk mengetahui fitnah itu apa, bagaimana fitnah itu diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah, bagaimana kita menjauhi dari fitnah itu pada kehidupan kita, karena tidak mungkin orang akan selamat dari fitnah kalau dia tidak mengetahui tentang keburukan fitnah itu dan bagaimana penjabaran tentang fitnah itu. Orang yang tidak memahami bahayanya kolesterol, dia tidak akan selamat dari kolesterol. Orang yang tidak memahami bahayanya overthinking, maka dia akan overthinking. Orang yang tidak memahami tentang fitnah, bahwasanya fitnah merupakan perkara yang selalu ditakutkan dan dikhawatirkan para sahabat setelah kemunafikan. Bagaimana selamat dari fitnah kalau dia saja tidak mengetahui tentang keburukan fitnah? Para sahabat itu, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Dan tidak ada yang mereka khawatirkan setelah kemunafikan kecuali adalah fitnah yang datang pada kehidupan manusia sebagaimana gelombang air laut ketika menjorok ke daratan dan tidak ada satupun rumah yang selamat ketika dilewati gelombang air itu. Setingkat Umar bin Khattab, setebal imannya, sekuat takwanya, itu pun masih ketakutan ketika sudah bicara tentang fitnah. Pada sebuah riwayat disampaikan bagaimana Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang hadis masalah fitnah yang pernah disampaikan Nabi? Tidak ada yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman berkata, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditepis dan ditahan kecuali dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, laisa hadhil fitnah allati uriduha ya Hudzaifah. Ini bukan fitnah yang kutanyakan kepada dirimu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi sesungguhnya yang aku tanyakan kepada dirimu, wahai Hudzaifah, terangkanlah kepadaku sebuah fitnah sebagaimana gelombang air laut yang tidak ada satupun rumah yang dilewati gelombang air laut itu kecuali mereka akan merasakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu, wahai Umar, dan tidak akan masuk pada dirimu fitnah tersebut. Tahukah kita bahwasanya Umar adalah pintu yang menjaga kehidupan manusia dari fitnah, dan pintu itu nanti dirusak dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka semenjak saat itulah mengalir fitnah pada kehidupan manusia, dan sifat fitnah itu datang dari yang kecil membesar dan tidak ada ujungnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Contoh ya, saya pernah membaca tafsir Alif Lam Mim. Ya. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kalau kita betul-betul membedah satu persatu perkataan para ulama tafsir tentang Alif Lam Mim, salah satunya ada satu tafsir yang bagus banget. Alif Lam Mim itu, Alif Lam Mim tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Jadi kita tidak bisa menginterpretasi macam-macam. Ya Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu. Dan ada maknanya Ustaz? Pasti ada maknanya. Karena Allah adalah zat yang maha alim. Konsekuensi dari kemaha-aliman Allah itu tidak mungkin berkata-kata yang tidak ada ilmunya. Itu mustahil. Allah mengucapkan satu kalimat atau satu wahyu yang tidak ada maknanya. Itu mustahil. Sebagaimana orang pintar, kalau semakin pintar, setiap ucapannya itu pasti ada makna. Alif Lam Mim itu ada maknanya. Ada. Tetapi yang tahu hanya Allah. Lalu ada salah satu perkataan ahli tafsir yang bagus banget.
Ketika beliau mengatakan alif lam mim, dia berkata, disitulah Allah ingin menjelaskan kepada kita, sepinter-pinternya manusia, dia ilmunya jauh di bawah Allah. Karena baru mengetahui makna alif lam mim saja kita tidak tahu, kecuali Allah lah yang tahu. Jadi alif lam mim itu merupakan teguran dari Allah, bahwasanya manusia itu tetap bodoh dalam kehidupan mereka. Makanya ketika Allah jelaskan alif lam mim, ha mim, kaf ha ya ain shad, itu kan kita selaku manusia tidak paham artinya. Tapi pasti nggak ada maknanya, pasti ada maknanya. Tidak mungkin kan Allah itu mengucapkan sesuatu yang tidak dipahamkan, tidak memahamkan, nggak mungkin. Itu menjelaskan. Itulah manusia, sepintar-pintarnya kamu tetap bodoh di hadapan Zat yang Maha Alim yang menciptakan kamu. Masya Allah ya, itu baru satu ayat. Ini tadaburnya dari tafsir yang benar. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya, betul. Definisi kebodohan itu adalah ketika kamu membaca sesuatu, kamu tidak paham, lalu kamu biarkan diri kamu terjebak ketidakfahaman kamu dalam perkara apa yang kamu baca. Lalu kamu menikmati ketidakfahaman kamu setiap harinya dan setiap waktunya. Lalu tentunya itu akan menjadi sebuah masalah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mengetahui kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Disitulah kita akhirnya paham, dengan kita mempelajari Al-Quran itu akan menjadikan kita keluar dari definisi kebodohan. Yang berikutnya, sesungguhnya dengan mempelajari tafsir akan menjadikan kita menikmati setiap sajian yang ada pada setiap kalamullah. Makna ayat itu akan terasa nikmat ketika engkau memahami tafsirnya. Kelezatan pada ayat yang kamu fahami maknanya itu melebihi jauh dari pencapaian makanan lezat yang kamu cicipi. Ya. Makanya Imam At-Tabari, salah satu mufasir besar, ya, bahkan lebih dari Imam Ibnu Katsir, beliau itu mengatakan, inni la'ajab mimman qara al-Quran walam ya'lam ta'wilahu kaifa yataladdad bi qiraatihi. Imam At-Tabari salah satu mufasir besar. Makanya kalau kita sering ditanya, Ustaz, buku tafsir apa yang saya harus miliki? Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Imam Ibnu Katsir. Perhatikan ucapan dari Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mengatakan kepada kita, wa inilah ajab, saya ini heran. Herannya kepada siapa? Mimman qara al-Quran walam ya'lam ta'wilahu. Orang yang membaca Al-Quran, lalu dia tidak paham tafsirnya, bagaimana dia bisa menikmati setiap ayat yang dia baca kalau dia tidak memahami tafsirnya? Itu kan Masya Allah ya. Jadi kalau kita akhirnya mempelajari tafsir itu menghadirkan makna. Contoh nih, kita memahami satu makna kembali. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, wa id qultum ya Musa lanasbir ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhris lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ada salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Di situ Allah menyampaikan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu diberikan oleh Allah dua kenikmatan besar melalui perantara Nabi Musa. Manna wa salwa. Mereka mendapatkan manna itu buah-buahan, acar. Salwa itu adalah daging burung yang empuk. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan perpaduan makanan yang lezat dan nikmat, manna wa salwa yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka bisa berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada Tuhan, kami tidak sabar, kami tidak bisa makan itu terus. Mintalah kepada Tuhanmu supaya mengeluarkan untuk kami kacang, bawang merah, bawang putih, kacang adas, ya, terus sayur-sayuran yang sejatinya apa yang mereka minta itu bisa mereka jumpai dengan begitu mudah di pinggir jalan. Ketika kita membaca ini lalu membaca tafsirnya, bagaimana ketidaksopanan orang Yahudi, sudah diberikan nikmat tapi malah meminta yang lain, yang permintaan mereka itu jauh lebih rendah kualitasnya daripada apa yang diberikan oleh Allah. Karena ketika mereka minta bawang merah, bawang putih, itu sebenarnya mereka bisa jumpai dengan begitu mudah di pasar-pasar pinggir jalan. Kalau kita membaca tafsirnya, ada salah satu tafsir yang nikmat kita baca pada ayat itu. Seorang mufasir mengatakan, Masya Allah ya, sama dengan kondisi kaum muslimin.
berapa banyak orang muslim sudah diberikan kenikmatan besar. Al-Quran dan hadis menjadi petunjuk pada kehidupan mereka. Yang sejatinya Quran dan hadis tidak mungkin salah pada kehidupan. Tapi justru orang itu lebih memilih yang lain daripada petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Dia ngambil perkataan ini, dia ngambil perkataan itu, dia ngambil disiplin ilmu sini, ngambil ilmu disiplin di sana. Lalu dia tidak mengetahui bagaimana referensi Islam. Itu sama dengan karakter orang Yahudi. Kan gitu kan? Orang Yahudi itu dicela, udah dikasih mana wasalwa, malah minta bawang merah, bawang putih. Lu, bukannya banyak orang muslim hari ini kayak gitu. Ini loh Al-Quran, ini loh hadis. Mendidik anak ini loh Qurannya, ini hadisnya begini. Berinteraksi sama suami istri itu begini loh, nih hadisnya, ini loh ayatnya. Selalu pandangannya kitabullah dan sunnah. Yang tidak ada motif apapun dan tidak mungkin salah. Tapi justru manusianya malah mengambil disiplin ilmu yang lain yang meninggalkan kitabullah dan sunnah. Itu sama karakternya dengan orang Yahudi yang sudah diberikan kenikmatan mana wasalwa tetapi meminta yang lain. Ketika kita membacanya, lalu kita mengetahui maknanya, lalu kita membayangkan realita yang terjadi hari ini, itu menjadikan nikmat. Makanya Imam Tabari berkata, aku ini heran sama orang yang membaca Al-Quran tapi tidak pernah tergerak mempelajari tafsirnya. Kaifa yataladdat bitilawati kalamillah. Bagaimana dia bisa menikmati, untuk menikmati perkataan Allah yang maha mulia, yang turun dari yang maha ilmu. Kalaulah dia di dalam kehidupan mereka tidak pernah berusaha untuk mempelajari tafsirnya dan takwilnya yang benar. Maka ini akan menjadi sebuah masalah. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin mengerti. Masya Allah ya, betapa berbahayanya masalah ini pada kehidupan. Makanya inilah pula yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Berarti tafsir itu menghadirkan makna. Iya. Membaca Al-Quran itu ibaratnya bumbu dasarnya. Maka membaca tafsirnya itu merupakan rempah-rempahnya. Kita bahasakan. Makanya orang yang memahami tafsir enak betul. Ketika mereka itu mempelajari tafsirnya. Orang berkata begini, orang berkata begini, dia tahu ini salah dan benar. Walaupun dia berada pada sebuah narasi yang ramai membincangkan tentang sesuatu, tetapi ketika dia paham ini salah dan ini benar, ketika dia mempelajari tafsirnya, dan kenikmatan akan dia peroleh dan akan dia dapatkan. Akan dia peroleh dan akan dia dapatkan. Dalam seluruh kehidupan itu, maka makna dalam setiap ayat itu akan menjadi gurih ketika dia membaca tafsirnya. Ya kan? Masya Allah. Maka itulah yang menjadikan kita memiliki poin yang kelima. Kenapa kita harus mempelajari tafsir pada kehidupan kita sebagai penuntut ilmu? Dan kenapa tafsir menjadi salah satu materi mata kehidupan, materi kuliah dalam kehidupan kita? Ya karena pada dasarnya ini menjadikan kita nikmat mempelajari setiap ayatnya. Ya, Masya Allah ya. Inilah yang menjadikan kita memahami betul betapa luar biasanya tafsir di dalam dampak yang ditimbulkan di dalam kehidupan kita. Makanya makna itu akan hadir ketika kita mempelajari tafsirnya. Tidak ada quote ya, yang terbaik pada kehidupan kecuali quote itu datang dari Allah dan datang dari Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjadikan Imam At-Tabari bahwasanya beliau menyampaikan bagaimana orang itu akan mampu untuk menikmati Quran kalau dia tidak mempelajari tafsirnya. Mari kita renungkan lagi dalam surat Az-Zumar 53 kalau kita membaca tafsirnya. Ketika Allah menyampaikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Dalam surat Az-Zumar 53 mari kita merenungkan kalau kita membaca tafsirnya. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, maka janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau kita hanya membaca saja dan membaca tafsir, membaca makna artinya saja, depak, mungkin biasa. Tapi coba kita baca tafsirnya. Ini ada salah satu perkataan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu berkata,
Allah itu begitu lembutnya kepada setiap makhluknya. Sampai ketika Allah memanggil para pendosa kelas berat, itu Allah tidak mengatakan, hei pendosa kelas berat. Tapi Allah menyampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang melampaui batas. Allah masih menyebutnya hambaku. Padahal yang dipanggil oleh Allah di sini itu apa? Pendosa kelas berat. Menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya kelembutan Allah kepada setiap makhluknya. Baik itu pendosa sekali. Kalau kita nggak membaca tafsirnya, mungkin kita akan membaca, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah selesai. Kelezatan pada ayat ini hilang. Kelezatan pada ayat ini hilang. Ya. Tapi ketika kita membaca Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika Allah menyampaikan surat Az-Zumar 53, wahai hambaku yang melampaui batas, lalu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itulah sempurnanya Allah kepada setiap makhluk. Bahkan kepada pendosa sekalipun, maka Allah itu memanggilnya kepada setiap para pendosa. Hei hambaku yang melampaui batas. Allah tidak menyebutnya, hei orang yang kurang ajar. Allah tidak mengatakan, hei pendosa-pendosa kelas berat. Hei orang-orang yang tidak ngerti terima kasih. Allah tidak memanggil dengan kata-kata yang semacam itu. Padahal Allah berhak untuk memakai kalimat-kalimat itu. Tapi Allah menyampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika kita membaca tafsirnya, akhirnya hadir makna, Masya Allah ya. Seberat apapun dosa yang kamu lakukan, kamu tuh masih disayang sama Allah. Dan Allah menyampaikan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ayat ini menjelaskan salah satu sisi kelembutan Allah ketika Allah menjelaskan dirinya Al-Latif. Al-Latif itu maha lembut. Kalau kita tidak membaca tafsirnya, ayat ini biasa. Tapi ketika kita membaca tafsirnya, kita akan paham ini salah satu sifat latifnya Allah kepada setiap makhluknya. Latif itu apa? Kelembutan Allah kepada setiap makhluknya. Makna-makna itu, kelezatannya akan hadir ketika kita mempelajari tafsirnya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul paham, betul-betul ngerti betapa besarnya hajat manusia kepada tafsir. Kelezatan ayat itu akan nampak ketika kamu mempelajari tafsir. Makanya salah satu di antara materi yang ingin saya tingkatkan itu sebenarnya dua. Sirah, saya ingin belajar kembali sirah secara mendalam. Yang kedua itu materi tadabbur Quran. Karena tadabbur Quran itu melembutkan hati, betul. Bukan hanya sekedar ini, betul-betul makna yang hikmah yang paling dalam itu bisa ditemukan kalau kita itu sudah menyelami dalamnya setiap kalamullah itu. Ketika kita mempelajari tafsir. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh sebesar itukah tafsir itu kita butuhkan dalam hajat kebutuhan kita Ustaz. Menjadi materi besar pada kehidupan kita. Ya sebesar itulah materi itu. Jadi materi tafsir itu merupakan materi yang tidak boleh di skip. Tidak boleh materi itu terlewatkan. Dan tidak boleh materi tafsir itu hanya menjadi normatif. Apalagi bagi anak santri, bagi para anak-anak yang di pondok. Tidak boleh menjadikan materi tafsir itu hanya materi untuk mendapatkan nilai. Tidak bisa. Materi tafsir itu materi dengan hati. Dia turun dari zat yang maha rahman. Dan tidak bisa direspon kecuali orang yang menggunakan hati dan pikirannya untuk memahami kalamullah. Ya. Kenapa membaca surat cinta antara orang yang mendapatkan surat cinta itu dengan orang yang tidak mendapatkan surat cinta itu beda? Karena mereka membacanya beda. Ada orang A, laki-laki ngirimkan surat cinta kepada B. Ketika surat cinta itu dibaca oleh B, maka B itu bisa menangis, bisa meneteskan air mata, bisa merasakan kebahagiaan. Yang berbeda ketika surat itu dibaca sama C. Kenapa C membacanya biasa? Karena surat cinta itu tidak dibaca dengan hatinya, dibaca dengan pikirannya doang. Aku sayang kepadamu, betapa kurangnya kehidupanku di sini gitu. Ternyata beda. Membaca dengan hati itu beda. Makanya tafsir itu bukan hanya materi untuk mengetahui informasi dan mengetahui maklumat. Tidak. Materi tafsir itu materi besar. Disitulah kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan besar yang kita jumpai dan kita dapatkan. Barakallahu fiikum. Inilah yang menjadi prolog yang kedua dari pelajaran kita
dalam mukadimah tafsir ini. Sekaligus pula ini untuk menjawab pertanyaan besar kita, bahwasanya kenapa kita harus belajar tafsir. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pegangan penting pada kehidupan kita. Semoga dengan ini sudah selesai pembahasan kita tentang materi tafsir. Semoga dengan ini kita semakin tahu betapa besarnya hajat kita kepada tafsir dan tadabbur Al-Quran. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي